Saya kadang-kadang lucu kalian itu. Kita ini kadang-kadang sok tahu, padahal waktu dia pejabat, dia juga maling juga. Kritiklah, tapi kritiklah yang membangun, jangan kritik yang destruktif. Nggak ada gunanya kita cakar-cakaran. Kalau nggak ada masalah, di surga aja nanti kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Kami kembali lagi dengan saya di sini, Leonardo Sirait, di channel kesayangan kita ini, Sirait Media. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas hal yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama ya teman-teman. Nah, di video ini teman-teman, akhirnya Pak Luhut Binsar comeback setelah sekian lama tidak muncul. Akhirnya beliau muncul menjawab semua tudingan, ya, menjawab semua nyinyiran, ya kan. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita saksikan video berikut ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tuan rumahnya mana, Mbak Uni? Kita semua datang nih karena Uni ini. Jadi Uni ngundang kita, dan begitu beliau ngundang, saya langsung bilang iya, karena saya tahu pasti Uni ngatur sesuatu yang baik untuk Indonesia. Saya diminta untuk memberikan mengenai tantangan dan harapan mengawal pembangunan nasional menuju Indonesia Emas. Dan sebenarnya orang banyak nanya bisa nggak, tapi makin hari saya kesini, saya lihat makin yakin saya itu bisa kita lakukan. Nah, tuh dengerin tuh Bapak 16%. Maupun Imam Mahdi, tolong dengerin. Karena kita udah lihat polanya. Jadi pengalaman saya selama 3 kali Menko dan Kepala Staf Presiden dan berapa puluh jabatan-jabatan kerjaan itu membuat bangsa ini bisa kok, asal ada pemimpin yang kuat dan memberikan contoh yang baik, dan juga konsistensi kita. Kalau Anda lihat slide saya, ini ada slide ya. Ini mudahkan, kita harus tumbuh 7-8%. Orang tanya, bisa nggak? Saya diundang 2 minggu yang lalu di Street Times mengenai ini. Saya jelaskan sangat doable dalam perjalanan saya lihat. Dan ini eranya Anda yang nanti bermain, karena 2045 20 tahun lagi. 20 tahun lagi saya pikir saya udah check out lah. Ya, jadi kenapa saya katakan begitu? Saya cepat saja bicara karena kan kita lihat itu sebenarnya bagaimana kita membangun Indonesia ini. Harus ada pemerataan, harus tadi ada ekonomi di pedesaan. Nah, dengan dana desa saja kita itu udah 1,1 miliar per dana di desa yang berputar itu sejak 10 tahun yang lalu, naik itu angkanya. Sekarang ada makan bergizi, sekarang ada kita mau bikin tuh Gaftek, membuat tuh lebih tertata dengan baik. Kami hitung-hitung ya, karena ada dana berputar di desa itu 8-9 miliar per tahun. Ini angka yang besar, jadi berputar di satu desa, itu akan membuat, tadi saya singgung, pemerataan, mengurangi stunting, mengurangi kemiskinan. Ya, ini berjalan. Jadi pikiran Presiden Prabowo untuk bikin makan bergizi itu, kalau ada yang kritik-kritik, sebenarnya jangan cepat-cepat ngeritik, tunggu lihat dulu. Kita ini kadang-kadang sok tahu, padahal waktu dia pejabat, dia juga maling juga. Nah, punya tuh Ibu Banteng. Jadi kita tunggu aja lihat. Nah, sekarang sudah mulai kelihatan. Anda lihat muka anak-anak yang makan itu. Mereka mungkin banyak yang jarang makan ayam, jarang makan telur, sekarang makan. Itu akan terjadi perputaran ekonomi nanti di desa itu. Harus beli ayam, beli telur, dan sebagainya. Ini yang disebut Profesor Mubiarto dari UGM, Ekonomi Pancasila. Jadi sebenarnya tanpa kita sadarin, kita mulai mengimplementasikan apa itu ekonomi Pancasila. Jadi itu bagus. Jadi bisa nanti mendorong pertumbuhan ekonomi kita juga. Yang kedua, sebenarnya waktu World Bank datang ke kantor saya 3 minggu yang lalu, dia kasih presentasi mengatakan Indonesia ya salah satu negara yang mengkoleksi pajaknya paling jelek. Kita disamakan sama Nigeria waktu itu. Saya agak tersinggung juga itu. Kok iya, saya ke Nigeria 2 kali. Terus akhirnya saya bilang sama dia,
kita sudah mau bikin GovTech itu. Kenapa saya singgung GovTech? Pengalaman saya waktu menangani COVID. Waktu menangani COVID, kita pakai Peduli Lindungi. Peduli Lindungi ini itu dibuat anak-anak Indonesia. Jadi kita bukan import itu barang. Kita hampir tidak ada keluar uang di situ. Tapi dengan tadi apps Peduli Lindungi ini, kita bisa tadi mengkontain atau mengontrol perpindahan penduduk dan tadi keamanan satu gedung, satu daerah yang mengurangi penyebaran COVID waktu itu. Jadi pengalaman itu ada. Nah, Peduli Lindungi ini itu punya 150 juta yang terdaftar di dalam. Dan itu sampai hari ini masih jalan. Terus kita kemudian bikin Simbara. Simbara sekarang semua mineral kita masukkan di sana. Itu sehingga orang tidak bisa, misalnya tadi Pak Tommy punya KP batubara, kita tahu jumlahnya berapa, produksinya berapa, kalorinya berapa, dia mau ekspor berapa, dia sudah bayar royalti belum, sudah bayar pajak belum, ada utang di pemerintah belum. Once itu terjadi, otomatis blocking. Itu sekarang sudah jalan, dan itu menaikkan penerimaan negara 40%, 30-40%. ICOR kita jelek, sehingga kita inefisiensi 30%, 35%. Itu secara kira-kira mungkin hampir 60-70 miliar dolar. Angka yang sangat besar sekali. Nah, ini semua kita tata nih, kita urut ini semua, identifikasi semua masalah ini. Nah, oleh itu World Bank bilang, kalau kalian bisa kolek pajak di bawah ini dengan benar, kalian akan bisa mendapat 6,4% dari GDP kalian. Itu ekuivalen kepada kira-kira 1.500 triliun. Potensi yang kita bisa ambil, dan itu terus kita pelajarin. Akhirnya kita usulkan pada presiden di DEN itu kita berbincang, karena Dewan Ekonomi Nasional itu terdiri orang-orang yang menurut saya sangat kredibel dan sangat berpengalaman, dan yang saya suka mereka itu betul-betul memberikan waktunya bekerja dan ada waktu berkontemplasi. Saya paling tidak merasakan, karena saya Menko nggak ada waktu, karena terus semua dengan dinamika yang jalan, penanganan kereta api cepat misalnya, itu sambil jalan kita rapat, saya bisa rapat 15 kali satu hari. Tapi di Anak Abah bisa 15 kali nyinyir dalam satu hari. Mana di Dewan Ekonomi kita bisa merenung, melihat ini begini, sehingga tadi seperti contoh mengenai kritik dari World Bank, kita langsung respons dengan GovTech ini. Kita ada 4 pilar yang kita buat, dan salah satu Cortex yang dibuat Kementerian Keuangan, langkah yang sangat hebat. Ya tentu dalam 1 bulan pertama orang pastilah ada yang kurang sana sini, terus orang kritik, jangan buru-buru kritik. Makanya saya bilang waktu briefing kami pertama, jangan cepat-cepat kritik, kasih waktu 3-4 bulan untuk ini bisa berjalan. Nanti kita kritik, harus dikritik juga, memberikan feedback, karena kita bukan dewa yang sempurna, pasti banyak kurangnya, dan itu pengalaman kami. Tapi kemarin saya beri contoh sama Anda, kami bertemu dengan tim dari Kementerian Keuangan dan kita sharing dan semua saling memahami, dan kita punya spirit untuk bisa membuat ini jadi. Nah, kembali tadi mengenai GovTech. GovTech itu sekarang didesain bersama-sama, ada 300 anak-anak muda Indonesia yang ada di Peruri, dan itu juga yang dulu membantu kita waktu di COVID. Dan sekarang mereka di sana, dan saya udah ketemu mereka, saya tanya, kalian bisa nggak membuat ini semua? Saya ceritalah, bisa. Terus saya bilang sama mereka lagi, sekarang ini kan kita mencari siapa yang nggak bayar pajak ini. Kan kita mau yang 4,8 miliar rupiah ke bawah, itu kan sensitive matter. Kita mesti lihat baik-baik, mesti kepala dingin melihat ini, jangan nanti menimbulkan masalah pula. Bisa nggak kita nyari dulu, kita masuk dulu semua ke dalam, jangan terus langsung dipajain. Mereka bilang bisa. Jadi kalau kita dapat bisa, karena kita berpikir nanti kalau masuk kita kasih aja duitnya banyak, kan efisien. Anda bisa bayangin ya 500 triliun bantuan langsung, itu hanya 250 triliun yang sampai dengan benar. Jadi tidak targeted. Nah, sekarang dengan tadi AI ini, kita akan mau membuat itu targeted dan membuat Indonesia ini akan lebih hebat lagi ke depan. Dan itu semua kita ada bicara dengan berbagai pihak, itu sangat hebat. Kemarin kami punya
kita DEN itu punya 5 advisory board, global advisory board. Salah satunya adalah Ray Dalio. Kita kemarin zoom sama Ray Dalio. Yang saya tertarik, dia bilang, sekarang itu perang itu udah berubah. Bukan hanya perang tembak-tembakan aja, tapi perang chip. Jadi orang yang produksi chip ini sekarang kalau dia tidak kasih chip, itu kan macam-macam, ada high end, ada middle, low end. Itu kita mati. Kita sekarang ini mulai ketinggalan ini, menurut dia ingatkan. Dia bilang hati-hati, Indonesia ini bisa ketinggalan. Dan kita bisa ketinggalan dengan Johor yang sekarang membuat jadi special economy zone. Mereka nyontoh dari kita, tapi mereka memberikan insentif lebih bagus lagi. Kita ini kadang-kadang berpikirnya, saya bilang sama Febrio nih, Feb, lu mintanya untung melulu. Orang kasih juga dong untung. Jadi hidup ini nggak bisa dong hanya untung doang. Jadi family office, kita lambat, sekarang mereka udah buat. Mereka udah buat, karena ada duit banyak yang mencari tempat singgah yang dia merasa aman. Dan si Ray Dalio bilang sama saya tadi kemarin malam, dia bilang, Pak Luhut, Bali, why not Bali? Bali is the size of Singapore. Make it Bali like Singapore. Jadi regulasinya, inkonsistensi regulasi di kita masih banyak. Pemimpin-pemimpin kita yang tidak konsisten. Hari ini bilang ini, besok bilang begitu. Itu tidak boleh. Tuh, dengerin tuh. Yang merasa aja lah kira-kira. Saya udah lapor Presiden, saya bilang Pak Presiden, ini yang harus diperhatikan. Kenapa? Kemarin ada menteri dari Singapura datang ke saya, dia juga dengan bahasa Inggris yang sangat halus, mari yang dampingin saya, menyampaikan komplain dia. Bagaimana kalau kita kan sudah begini-begini kok ada suara begini? Saya bilang, don't worry, when we promise, we going to deliver our promise. Don't worry about this. Jadi apa yang saya ingin sampaikan pada Anda? Potensi yang saya gambarkan tadi banyak sekali yang bisa membuat Indonesia ini lebih bagus. Global situasi ini, politik ini sekarang memang penting kita perhatikan. Anda tahu bahwa sekarang gas yang dikirim ke Eropa mulai mau dikurangin dan mereka alihkan ke Cina, itu kan merubah nanti bagaimana keadaan geopolitik di dunia ini. Dan kita senang sekarang kelihatan bahwa ceasefire akan terjadi di mana, di Gaza. Dan tadi malam saya ketemu dengan beberapa orang dari Eropa yang dia minta Indonesia untuk terlibat nanti membantu rumah sakit anak-anak di Gaza yang nanti saya mau laporkan Presiden untuk kita. Ini gokilnya Pak Luhut. Walaupun beliau seorang non-muslim, tapi beliau peduli dengan umat muslim. Bukan macam Imam Mahdi lah kira-kira. Kita nanti deploy karena ada 13.000 kata Bu Maria, 23.000 anak-anak yang memerlukan misalnya kaki palsu, tangan palsu dan sebagainya, dan itu berkembang. Dan saya pikir saya nanti akan sarankan Presiden untuk itu nanti Indonesia juga membantu yang konkret kita bantu. Jadi saya kira itu satu, keadaan geopolitik saya sudah singgung, kita juga belum tahu bagaimana di Amerika dengan tarifnya si Trump ini, dia mau sampai berapa jauh. Tapi yang saya senang, tadi malam saya bicara dengan teman-teman saya di Amerika, mereka bilang, bagaimana kalau Indonesia juga dengan Amerika menyangkut critical mineral, ownership-nya bisa bersama. Saya bilang kita sangat welcome sekali. Dan sekarang intinya satu, yaitu kita harus saling menguntungkan. Jadi tidak satu untung sendiri. Dan negara Indonesia ini terlalu besar untuk berpihak kepada superpower manapun. Dan apalagi dengan kondisi kita sekarang ini, itu saya kira sangat penting kita pahami. Kita tidak perlu berpihak kemana-mana. Kita harus menentukan maunya kita. Seperti BRICS. Itu BRICS tanya kenapa? Itu big market buat kita. Apa yang salah? What's wrong with that? Nah, saya juga bilang sama teman-teman saya Amerika, sebenarnya kalian itu, saya juga tadi malam saya ngomong, saya bilang, saya kadang-kadang lucu kalian itu. Kalian mau kami dekat sama kalian, padahal di kantor saya itu nggak ada yang dilatih di sekolah di Cina, nggak ada. All the member of my in my office itu latihannya di sekolahnya di Amerika, sekolah-sekolah top di Amerika. Nggak ada, seingat saya cuma satu orang. Tapi kalian juga nggak bantu kami. Kalau kami pengen kesini kalian marah, kami kan harus survive. Ya, kami harus survive, nggak bisa dong. Saya bilang don't blame us, blame your policy. Jadi saya bilang kalau nanti pemerintahan baru ini, policy kalian itu, masa kalian datang berkunjung ke negara yang tetangga yang kecil aja dari kami. Kalian nggak lihat Indonesia, tapi oke lah, tapi jangan marah kalau kami juga nanti berpedagang dengan tempat lain. Dan saya juga ingin sampaikan teman-teman sekalian,
saya sampai pada kesimpulan, tidak ada negara maju, saya ulangi ya, tidak ada negara maju yang ingin negara berkembang jadi negara maju. Itu Anda pegang. Jadi we have to survive. We have to do it by our own. Itu menjadi penting. Kenapa? Kita kalau satu level sama dia nggak bisa dikte-dikte kita lagi. Ya, kita penghasil palm oil terbesar di dunia, dia masih atur dengan segala macam. Kok dia yang nentuin? Kita nggak bisa itu. Jadi saya sudah minta pada Anda sekalian, kita jangan ragu-ragu bahwa negara ini negara besar, kita bagus, dan saya kira dengan leadership yang sekarang, ya Presiden Prabowo itu di-quote siapa paling banyak pidatonya, sekarang tinggal kita bicara eksekusinya aja. Dan kemudian kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi dunia ini juga kurang optimal, inflasi mulai meningkat, Amerika mulai naikkan suku bunga sehingga dolarnya menguat, ya rupiah kita tentu kena. Dan kita, saya kira kemarin di DEN kami udah mulai diskusi bagaimana polisi kita untuk ini, dan saya katakan tadi mungkin DEN ini yang menjadi bagian yang penting daripada proses pengambilan keputusan dari Presiden, karena sempat di sini dilakukan pengkajian yang dalam. Kemudian volatilitas dari keuangan global meningkat, seluruh juga mata uang global terdepresiasi. Kalau kita lihat rupiah sebenarnya, kalau lihat persentasenya kita masih lumayan sebenarnya. Nah, tapi langkah-langkah dari DEN, karena banyak pakar-pakar di sana saya lihat, dan juga kita dengar pendapat seperti dari Redalio tadi malam, dia mengatakan kalau kalian konsisten dengan polisi kalian, Indonesia itu tetap masih menjadi tujuan investasi yang terbagus. Jadi dia minta seperti family office, terus kemudian special economic zone. Kita juga tadi mengenai semiconductor, kita bicara yang tidak usah yang high end, kita bicara low end. Saya bicara teman saya, istrinya Sehat Sutarja yang tadinya mau masuk ke ITB, dia membuat industri di ITB, tapi kita kurang merespons sehingga dia terlambat dan dia meninggal. Dan saya minta istrinya sekarang kita approach, dia mau apa, saya balik pertanyaannya. Jadi mau apa, nanti kita siapkan. Mau tetap di ITB, kalau perlu kita bikin ITB Special Economic Zone khusus untuk tadi semiconductor. Karena kalau tidak ada langkah-langkah yang agresif, kita akan ketinggalan. Nanti negara tetangga kita akan lebih maju. Kita tidak mau begitu. Karena ini juga banyak di antara Anda nanti akan memainkan peran ini. Saya kira itu, dan utang kita juga saya kira paling rendah. Kalau kita global, kita lihat utang udah 100% negara-negara maju itu dari GDP kita masih 38, sekian persen. Nah, ini dengar ini. Kemarin mak-mak yang sebelah kemarin kan yang nyindir-nyindir masalah utang. Dengarin baik-baik. Angka yang sangat-sangat masih bagus sekali. Dan kemudian juga kalau kita lihat jabatan Presiden Trump kedua ini, pertumbuhan PDB yang lebih rendah akibat kenaikan tarif di Amerika. Kita belum tahu dampak penaikan tarif, berapa banyak tarif ini mau dinaikkan. Saya kira banyak uncertainty yang perlu kita buat, tapi saya pesan sekali lagi, Presiden sudah pesankan kita, kekompakan kita harus bersatu dengan keadaan situasi global yang tidak bagus ini. Saya minta kita semua kompak. Kritiklah, tapi kritiklah yang membangun, jangan kritik yang destruktif. Tidak ada gunanya kita cakar-cakaran. Dan saya kira sampai hari ini, apa yang saya lihat, dan bukan saya yang bicara, policy banyak orang mengatakan Presiden punya policy, kemauan untuk berantas korupsi, untuk membuat lebih transparan. Itu saya kira sudah mulai terlihat. Dengan contoh GovTech ini, saya pikir salah satu bukti dari itu. Dan kalau ini sampai terjadi, dan harus terjadi, Presiden kemarin itu udah seminggu lalu telepon saya, bisa nggak itu tanggal 17 Agustus sudah kita launch. Saya bilang ya boleh di launch, tapi belum sempurna karena itu bisa beberapa tahun kita bisa lakukan, mungkin dalam 2-3 tahun ke depan sudah akan kelihatan buahnya. Kemudian yang terakhir dari saya mengenai AI ini menjadi sangat penting, artificial intelligence. Kenapa kita tadi dorong betul-betul GovTech ini, karena AI ini sangat membantu, tapi the same time ini juga bisa sangat mengganggu kita. Jadi kami di kantor itu, malah saya kemarin baru bilang sama Seto, kita mesti ada satu tim yang ahli mengenai AI, karena AI ini betul-betul ya sangat penting, tapi juga pada
masalah lain itu bisa menjadi mengganggu kita. Jadi kita basisnya semua dengan data, dengan sains, sehingga dengan demikian masukan-masukan yang kita berikan pada Presiden juga betul-betul cukup akurat. Saya kira itu dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan, ada apa, saya siap. Tapi kan sudah ditemuin Apindo segala macam, udah dicari solusi. Yang penting kita cari solusi. Apapun masalah kita cari solusi. Kalau nggak ada masalah di sorga aja nanti kau. Tapi kalau masih ada masalah, masih di dunia ini pasti ada masalah. Jadi ya jangan terus buru-buru pesimis, cepat kita lihat aja. Jadi saya sekali lagi hakul yakin kita akan bisa menjadi negara yang high income country 2045 dan 2050. Saya kira kita bisa negara maju. Jadi saya very optimis, tapi kita harus kompak dan kita harus percaya pada pemimpin kita untuk kita bersama-sama membangun Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya betul ya. Itu betul sekali kalau kata beliau. Jangan mengkritik yang tidak berikanlah kritikan atau masukan yang membangun. Dengerin kata beliau. Jika tidak ingin kesalahan, jika tidak mau ada kesalahan ke surga, ajalah kau gitu ya. Atau kalau belum mau ke surga, carilah negara yang kau mau gitu ya, di sana kau tinggal ya kan. Tegas sekali kata-katanya ya teman-teman. Oke, cukup segitu dulu teman-teman. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana. Boleh berikan pandangan kalian di kolom komentar sepanjang-panjangnya yang masukan dari kalian. Pesan saya pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia. Jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait mohon undur diri. Bye-bye. Kawan-kawan yang mau mendukung Sirait Media, boleh melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Dan jangan lupa juga mendukung pelayanan di yayasan kami melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Berapapun itu sangat berguna bagi pelayanan kami. Mari terus kita suarakan suara rakyat jelata dan terus berdampak bagi Indonesia. Terima kasih.